Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membahas tentang sejarah uang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Rahman. Nama saya Muhammad Fikri Nurisan. Nama saya Ali Mirza Saksono. Dan nama saya Fikun Rasa Yaskur. Nama saya Zafira Putri Tahtimi. Nama saya Feiza Levia. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat yang menggunakan uang kuartal, uang kertas, dan uang logam dalam transaksi. Sejarah uang. Prabarter merupakan tahap paling awal dalam perkembangan uang di dunia, karena pada saat itu manusia masih memenuhi kebutuhan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka mengumpulkan bahan pangan, sandang, dan kebutuhannya sendiri, yaitu dikumpulkan dalam persembunyian di dalam gua atau untuk kebutuhan sehari-hari. Tahap barter, di mana tukar-menukar barang dengan barang dan sesuai dengan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari ke depan. Tahapan barter mengalami kendala dalam perjalanannya karena sulit untuk mencari orang yang membutuhkan barang untuk dimiliki dan sulitnya untuk menentukan ukuran. Tahap uang barang, di mana transaksi menggunakan barang seperti kulit kerang, kopi, garam, manik-manik, dan hasil pertanian. Pada zaman dahulu, masyarakat Romawi menggunakan garam sebagai alat pembayaran upah bagi para pekerja. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berarti garam. Masyarakat di Afrika menggunakan hasil pertanian sebagai alat barter, seperti tomat, susu, gandum, dan lain sebagainya. Uang barang memiliki ciri-ciri seperti barang cepat, rusak, dan tidak tahan lama. Tidak memiliki mata uang, tidak memiliki pecahan, sulit menyimpan dan membawa, serta hanya berlaku di daerah tertentu saja. Selanjutnya adalah tahap uang pasca barang, yaitu tahap sesudah uang barang, karena uang barang memiliki kelemahan, mudah rusak, dan tidak tahan lama. Masyarakat mulai mencari barang yang memiliki ketahanan yang lebih lama. Pada masa ini, bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan material seperti besi mulai digunakan sebagai alat tukar. Karena sifat besi yang tidak memiliki fisik yang tidak mudah rusak dan tidak tahan lama. Tahap uang logam, yaitu masyarakat mencetak uang logam dan dipergunakan sebagai alat transaksi. Uang logam pertama kali yang digunakan dibuat oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi atau 580 sebelum Masehi. Uang logam yang tercetak dari elektrum, yaitu campuran emas sebanyak 75% dan perak 25% dengan bergambar singa. Tahap uang kertas diakibatkan oleh penggunaan uang logam yang mengalami kesulitan dalam transaksi jumlah besar, sehingga diciptakanlah uang kertas. Dalam sejarah pemakaian uang kertas sebagai bahan uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tang. Tahap uang polimer. Uang kertas yang dibutuhkan masyarakat semakin banyak dan uang kertas tidak tahan lama, bisa rusak yang mengakibatkan turunnya nilai uang tersebut. Oleh karena itu, lembaga pencetakan uang di Australia mencetak uang polimer untuk kali pertama di dunia pada 1988 dengan pecahan $10 dengan tujuan menghindari pemalsuan dan meminimalkan lipatan serta tahan karat. Tahap berikutnya yaitu tahap uang e-money. Tahap ini merupakan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan lebih memudahkan dalam melakukan transaksi. Tahap uang elektronik adalah proses penyimpanan uang dalam bentuk elektronik, baik melalui kartu maupun server. Tahap-tahap uang elektronik meliputi menyimpan uang di penerbit, memasukkan uang ke dalam server atau chip, menggunakan uang elektronik atau bertransaksi. Uang elektronik dapat berupa kartu atau aplikasi. Uang elektronik berbasis kartu mirip dengan kartu debit atau kredit. Sedangkan uang elektronik berbasis server dilakukan secara online. Berikut adalah cara menggunakan uang elektronik. 1. Isi saldo uang elektronik di bank penerbit. 2. Pastikan saldo cukup untuk bertransaksi. 3. Tempelkan kartu uang elektronik ke IDC atau Electronic Data Capture. 4. Transaksi selesai. Uang elektronik dapat digunakan di toko atau merchant yang bekerja sama dengan bank penerbit. Proses pembentukan uang dapat dilakukan dengan mencetak uang kertas atau logam, penggandaan pinjaman, dan kebijakan pemerintah. 1. Uang kertas atau logam. Uang kertas diproduksi di pabrik uang seperti Peruri di Karawang.
Proses pembuatnya melibatkan beberapa tahapan seperti engraving, offset printing, intelligo printing, numbering, dan pemotongan. Bahan baku uang kertas adalah kertas khusus yang hanya diperoleh dari Bank Indonesia atau BI. 2. Pinjaman. Bank Umum menciptakan uang giral dengan memberikan pinjaman nasabah. Proses penciptaannya dimulai ketika nasabah mengajukan pinjaman ke Bank Umum. Jika persyaratan pinjaman disetujui, bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah. Kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menciptakan uang baru melalui kebijakan pemerintah. Misalnya pelonggaran kuantitatif. Uang giral. Bank Umum menciptakan uang giral dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah. Proses penciptaannya dimulai ketika nasabah mengajukan pinjaman ke Bank Umum. Rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia diresmikan pada 2 November 1949. Namun sebelum itu, beberapa variasi rupiah seperti rupiah Provinsi Sumatera, URIPS, sudah digunakan di berbagai wilayah. Penetapan ini mengakhiri penggunaan berbagai mata uang dari masa penjajahan dan melalui era baru ekonomi nasional. Sanksi merusak uang rupiah adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Pasal 35. Tindakan yang termasuk merusak uang adalah mencoret-coret, memotong, menghancurkan, dan mengubah. Tindakan merusak uang dapat merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap nilai-nilai kenegaraan. Selain pidana, pelanggaran terhadap peraturan Bank Indonesia terkait perlindungan mata uang juga dapat mengakibatkan sanksi administratif dan perdata. Untuk menjaga kehormatan uang rupiah, masyarakat dapat 1. Menjaga uang dengan baik. 2. Tidak merusak uang sekalipun itu hanya sebagai candaan atau hiburan semata. 3. Memanfaatkan upaya pendidikan menyeluruh pada masyarakat. Dan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena hanya Allah yang tidak pernah salah memberi jalan hidup. Apabila ada kesalahan, karena tidak pernah salah memberi jalan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pada masyarakat. Dia nggak punya kata salah lagi. Nggak mau ulang. Jelek banget sih, lu kenapa nggak bilangin? Gue gak tahu apa-apa. Jangan kata-kata masa segini. Iya, tapi kok makin lama makin kalah sih.